Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tutorial Net ID, di mana channel yang membahas tentang seputar informasi dan teknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengganti keyboard pada notebook Zyrex Ki232. Tentunya untuk mengganti keyboard pada notebook Zyrex Ki232, ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan obeng, yang kedua kita harus menyiapkan solder, dan yang ketiga kita menyiapkan keyboard pengganti notebook Zyrex Ki232. Jangan lupa pula kalian siapkan bekas keyboard untuk membantu kita dalam melakukan proses penyolderan keyboard. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Tutorial Net ID, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik like jika kalian suka dengan video ini, kemudian klik share, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan tentunya selalu memberikan konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, untuk melakukan proses pergantian keyboard pada notebook Zyrex Ki232, caranya sangat mudah dan bisa teman-teman ikuti panduan yang akan saya bahas. Oke, kita langsung lanjut ke proses pergantian keyboard notebook Zyrex Ki232. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pembongkaran. Kita lepas dulu baut-baut yang berada pada casing bawah notebook. Langkah selanjutnya kita lepas cover pengunci SSD. Untuk cover penguncinya kita lepas dulu. Setelah terlepas, kemudian kita buka baut pengunci SSD. Di sini ada satu baut yang harus kita lepas. Selanjutnya kita angkat SSD-nya, kemudian kita tarik ke belakang. Kemudian kita pisahkan cover bagian bawah dengan cover bagian atas. Kita cari sela-sela di mana kita dapat menemukan posisi agar kita dapat melepas atau memisahkan kedua casing tersebut. Di sini hampir saya lupa, ada dua baut yang harus kita lepas, di mana ditutupi dengan karet berwarna hitam. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita lepas casing bagian bawah notebook Zyrex Ki232. Pelan-pelan ya teman-teman, kita lepas. Setelah cover atau penutup casing dari notebook Zyrex Ki sudah terbuka, sekarang kita pisahkan semua komponen atau kita lepas semua komponen yang terpasang pada notebook Zyrex Ki232. Karena di sini keyboardnya adalah keyboard tanam dan posisinya berada di bawah mesin, jadi mau tidak mau semua komponen harus kita lepas. Untuk melepas komponen kita harus berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai ada kesalahan yang kita lakukan, baik itu ada komponen yang patah ataupun komponen seperti bautnya dol dan lain sebagainya. Kita lepas plastik penutup keyboard, kemudian kita lepas juga plastik penutup atau plastik pengunci.
Selanjutnya kita buka fleksibel LCD. Untuk penguncinya bisa kita angkat ke atas ya teman-teman, pengunci fleksibel LCD. Selanjutnya kita buka beberapa baut yang terpasang di heatsink notebook Zyrex Sky 232. Di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas. Jika bautnya sudah terlepas, kemudian nanti heatsinknya kita angkat ya teman-teman. Kita angkat heatsinknya, kita lepas plastik pengunci fleksibel ke mainboard. Langkah selanjutnya kita lepas beberapa baut yang terpasang pada engsel bagian kanan dan bagian kiri. Untuk proses pelepasan baut harus hati-hati karena takutnya jangan sampai ada pengunci atau pengunci baut lepas ya teman-teman, atau patah dari casingnya. Harus hati-hati. Pastikan sebelum kalian angkat mesinnya, kalian perhatikan dulu baut-baut yang jangan sampai masih ada yang terpasang di mainboardnya. Jika sudah tidak ada, kemudian kita lepas fleksibel kamera dan fleksibel penangkap sinyal WiFi. Kita lepas dulu beberapa baut yang masih terpasang. Langkah selanjutnya kita lepas baut yang terpasang di setiap sisi baterai notebook Zyrex Sky 232. Setelah bautnya kita lepas, satu baut pengunci baterai kita lepas ya teman-teman. Selanjutnya nanti baterainya kita angkat, kemudian kita amankan. Kemudian kita perhatikan di bagian mesinnya jangan sampai masih ada baut yang terpasang. Kita pisahkan dulu semua komponen-komponen yang terhubung ke mainboard. Kita angkat mesinnya, kemudian kita amankan. Selanjutnya kita pisahkan casing keyboard dengan LCD. Kita amankan lagi LCD-nya. Oke, teman-teman, setelah kita memisahkan casing keyboard dengan casing LCD, selanjutnya kita buka cover besi yang ini ya teman-teman, karena di bawah cover besi ini ada keyboard yang harus kita lepas. Jadi untuk melepasnya kita bisa mencongkel seperti ini. Di sini ada plastik pengunci ya teman-teman, jadi kita tinggal congkel saja pelan-pelan seperti ini. Di sini kita buka semua ya teman-teman.
Oke, setelah pengunci dari besi penahan keyboard sudah kita lepas, kemudian kita angkat seperti ini. Kita pisahkan, kemudian keyboardnya kita lepas ya teman-teman. Jadi untuk melepasnya perhatikan ada plastik pengunci, kalian harus lepas dulu plastik penguncinya. Selanjutnya keyboardnya kita lepas. Jika sudah terlepas, kita ganti menggunakan keyboard baru ya teman-teman. Pastikan tombol-tombolnya tidak ada yang tenggelam. Kemudian kalian harus gunakan solder untuk menyolder. Yang perlu kita solder adalah pada bagian ini ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat. Kita solder. Oke teman-teman, jika sudah selesai kita solder, sekarang kita pasang besi atau pengunci keyboard.
Oke, teman-teman, di sini untuk proses penyolderan keyboard sudah selesai. Pastikan keyboard yang kalian solder pada bagian bawah sini, pastikan keyboardnya tidak ada yang tenggelam ya teman-teman. Ketika kita tekan, dia tidak masuk ke dalam. Harus press ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke proses perakitan. Oke teman-teman, di sini setelah kita memasang baut pada heatsink, selanjutnya kita perhatikan komponen yang lain ya teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi pastikan semuanya terbaut. Keyboardnya kita pasang. Nah, untuk memasang keyboardnya di sini ada pengunci warna hitam, kita angkat ke atas. Kemudian keyboardnya kita masukkan seperti ini. Oke, jika sudah rapat, kemudian kita kunci. Kemudian kita pasang baut pengunci engsel. Perhatikan ya teman-teman, mana baut yang harus dipasang di dalam dan mana baut yang harus dipasang di luar. Jadi jika teman-teman bingung, caranya yang paling mudah adalah kita sesuaikan seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui mana baut yang harus dibaut dari luar dan mana baut yang harus kita baut dari dalam. Jadi di sini ada dua baut. Oke, jadi yang harus dibaut dari luar adalah yang ini dan yang ini, dan sisanya adalah baut dari dalam. Begitu pula dengan yang sebelahnya. Kemudian kita pasang fleksibel LCD. Di sini ada pengunci juga, kita angkat. Kemudian kita masukkan ya teman-teman seperti ini. Oke, jika sudah rapat kemudian kita kunci. Selanjutnya
kita baut dulu chillboardnya. Di sini ada 2 baut mengunci ya teman-teman. WiFi bisa kalian lihat di sini ada salah satu komponen ya teman-teman, yang ini. Nah, ini kita tinggal ditindih saja seperti ini. Jika posisinya sudah betul, kemudian kita tekan. Oke, kemudian kita rapikan. Teman-teman, jika sudah terpasang speaker kemudian kabel WiFi, kita pasang baterainya. Kita tutup dulu yang ini.
Oke teman-teman, untuk proses pergantian keyboard pada notebook Zyrex Sky 232 sudah selesai. Cukup mudah untuk proses pergantian keyboard. Semoga dengan video ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman yang ingin belajar mengganti keyboard pada notebook notebook Zyrex Sky 232. Oke, sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.